Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas hukum Gauss. Hukum Gauss menyatakan banyaknya garis medan listrik yang berada pada suatu permukaan tertutup. Jumlah garis gaya medan listrik yang menembus suatu bidang secara tegak lurus dinamakan flux listrik. Maka secara matematis, flux sama dengan E kali A, dengan E adalah medan listrik dan A adalah luas bidang yang ditembus oleh medan listrik tadi. Jadi flux listrik itu adalah jumlah garisnya ya, jumlah garis medan listrik. Berikut ini adalah gambaran dari flux listrik. Jangan lupa ya, jumlah garis gaya listrik ini adalah yang disebut dengan flux listrik. Garis medan listriknya ini mengarah keluar ketika muatannya positif dan mengarah ke dalam ketika muatannya negatif. Semakin rapat garis medan listrik suatu tempat, maka semakin besar kuat medan listrik pada tempat itu. Dan garis-garis itu tuh tidak pernah berpotongan satu sama lain, selalu membentuk gambarnya radial. Berikut adalah rumus matematis dari flux listrik. Yang pertama yaitu, jika garis gaya dari medan listrik homogen yang menembus bidang tidak tegak lurus atau membentuk sudut terhadap garis normalnya, maka kita pakai rumus yang ini. Dan satu lagi, jika jumlah garis gaya listrik yang menembus suatu permukaan tertutup sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilengkapi oleh permukaan tertutup tersebut. Kita pakai rumus fluxnya, flux sama dengan Q per epsilon 0. Dengan epsilon 0 adalah permitivitas ruang hampa. Silakan lihat video selanjutnya untuk contoh soalnya ya. Berikutnya yaitu kuat medan listrik pada plat konduktor. Plat konduktor yang dimaksud pada slide ini adalah dua keping sejajar yang bermuatan. Jika ada dua keping plat konduktor bermuatan yang sejajar, diberikan muatan listrik yang sama besar, tapi muatan listriknya berlainan jenis, maka kuat medan listrik di antara dua keping tersebut adalah berdasarkan rumus ini ya, E sama dengan sigma per epsilon 0, atau E di sini medan listrik, Q per A kali epsilon 0. Selanjutnya, kuat medan listrik pada plat konduktor yang terdiri dari dua keping bermuatan yang sejajar. Keping ini beda muatannya, yang satu positif, yang satu negatif. Kita beri beda potensial. Kemudian nilai kuat medan listriknya pada dua keping tadi nilainya berbeda-beda. Beda untuk di dalam keping atau di luar keping. Untuk kuat medan listrik yang ada di luar dari dua keping sejajar itu nilai medan listriknya 0 atau tidak ada, tidak merasakan kuat medan listrik. Sedangkan untuk di dalam ruang antara dua keping itu, kuat medan listriknya sebesar sigma per epsilon 0 atau Q per A kali epsilon 0. Yang terakhir, kuat medan listrik pada bola berongga. Jadi ada konduktor berupa bola yang di permukaan bolanya tersebar muatan listrik. Muatan listriknya hanya ada di permukaan bola. Maka nilai kuat medan listrik berbeda-beda di dalam bola, di permukaan, atau pada di luar bola yang berjarak sebesar R kecil. Untuk di dalam bola, kuat medan listriknya 0. Jadi nggak sama seperti tadi yang di dua keping sejajar, kalau di luar keping dia 0, tapi di sini bedanya kalau di dalam bola dia medan listriknya yang 0. Untuk di permukaan bola kita pakai kaki per R kuadrat, dengan R yang di sini adalah jari-jari bola.
Sedangkan untuk di luar bola yang berjarak R kecil, misalnya jauh di luar permukaan bola, kita pakai kaki per R kuadrat, dengan R-nya adalah jarak dari pusat bola ke titik yang dimaksud. Silakan saksikan video contoh soalnya ya di video lainnya. Terima kasih.